Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C02424001 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis aspek fiskal atas arus barang, arus modal perusahaan dalam perspektif PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Konsep arus barang dan arus modal dalam perspektif pajak. Arus barang mencerminkan kegiatan produksi dan distribusi, sedangkan arus modal berkaitan dengan pergerakan dana seperti dividen, bunga, dan pembayaran jasa dalam sistem perpajakan Indonesia. Kedua arus ini diawasi melalui mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak di sumber instrumen utama yang digunakan adalah PPh pasal 22 itu berkaitan dengan arus barang, PPh pasal 23 itu berkaitan dengan arus modal. Nah, pendekatan ini bertujuan memperkuat penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya, PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi dengan bendahara pemerintah merupakan mekanisme pajak di muka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, bendahara pemerintah wajib memungut pajak saat melakukan pembayaran atas pengadaan barang. Karakteristik utamanya yang pertama itu tarif umumnya 1,5% dari harga pembelian, itu tidak termasuk PPN. Yang kedua bersifat tidak final. Yang ketiga dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Nah, bagi rekanan pemerintah, pajak ini dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Selanjutnya ada PPh pasal 22 pada industri tertentu dan BBM. Nah, PPh pasal 22 juga berlaku pada industri tertentu seperti semen, baja, otomotif, farmasi, serta penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Ketentuan teknisnya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui peraturan pelaksanaan. Contoh tarifnya itu BBM ke SPBU Pertamina itu sebesar 0,25%, BBM ke non Pertamina itu sebesar 0,3%, BBG dan pelumas itu sebesar 0,3%. Nah, beberapa transaksi bersifat final sementara lainnya dapat dikreditkan tergantung jenis pembeli. Berikutnya ada PPh pasal 23 dalam konteks arus modal. Nah, PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau saat terutang. Tarif umumnya sebesar 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, 2% untuk sewa selain tanah atau bangunan dan jasa tertentu. Berbeda dengan pajak final, PPh pasal 23 dapat dikreditkan oleh penerima penghasilan. Dampak terhadap arus kas dan laba fiskalnya. Nah, pemungutan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh pasal 23 secara langsung mengurangi jumlah kas yang diterima perusahaan meskipun dapat dikreditkan. Pengurangan tersebut mempengaruhi likuiditas jangka pendek. Perusahaan perlu pertama mengelola dokumentasi bukti pungut atau potong, kedua melakukan rekonsiliasi fiskal, ketiga mengintegrasikan sistem akuntansi dan perpajakan. Resiko kepatuhan dan administrasi. Kesalahan administratif dapat menimbulkan sanksi berupa denda dan bunga. Resiko yang sering muncul meliputi salah penerapan tarif, kedua keterlambatan setor dan lapor, ketiga ketidaksesuaian data transaksi dan bukti pajak. Nah, penguatan pengendalian internal menjadi langkah penting untuk meminimalkan resiko tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 merupakan instrumen strategis yang mengatur arus barang dan arus modal perusahaan. PPh pasal 22 menempatkan titik pungut pada transaksi perdagangan dan industri tertentu. Sedangkan PPh pasal 23 mengendalikan distribusi penghasilan atas modal dan jasa. Keduanya berdampak pada arus kas.
laba fiskal, dan tingkat kepatuhan perusahaan. Pemahaman yang tepat serta administrasi yang tertib menjadi kunci untuk menghindari risiko koreksi dan sanksi perpajakan. Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.